Selamat pagi, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Pagi ini bersama dengan Kak Aga di sini, Kak Nia di sini, dan Kak Hendy. Nah, pada hari ini untuk mengawali ibadah saat ini kita juga ditemani oleh Kak Ilo. Halo Kak Ilo. Halo. halo Kak Ilo. Halo. Halo Kak Ilo. Halo. Mari kita menyanyikan lagu Halo Hello Ola. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri sambil menirukan gerakan Kak Nia dan Kak Aga. Ayo adik-adik yang di rumah, kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita bergembira karena hari ini adalah harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita pujikan Happy Ayaya dengan penuh sukacita, supaya adik-adik selalu ingat untuk rajin cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Yuk kita pujikan Happy Ayaya, rajin cuci tangan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Aga dan juga Kak Nia ya. Yang mau sehat harus rajin cuci tangan, makan sayur dan buah, dan juga jaga kebersihan. Saya senang rajin cuci tangan, makan sayur dan buah, menjaga kebersihan, virus
mengikuti rangkaian kegiatan Paskah. Nah, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, kemudian ada Sabtu Sunyi dan juga Minggu Paskah, yaitu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, duduk yang manis ya. Siapkan telinga kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Nah adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama memujikan lagu ini dengan penuh segenap hati kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima sabda Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Salam adik-adik semua. Iya, sudah menyanyi, sudah cuci tangan, sudah mandi, belum sarapan. Iya, oke. Nah, sama dengan Pak Pendeta, minggu ini, pagi ini, kita tetap bersemangat, ya. Kita tetap bersemangat, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami sehat, kami bahagia, kami terus Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita masih merayakan Paskah. Siapa yang ingat Paskah itu apa? Ya betul, Paskah adalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, minggu ini Pak Pendeta itu mau menceritakan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Diceritakan di situ ada dua orang. Satu bernama siapa? Emaus. Siapa satu yang bernama? Baleni. Hari ini Pak Pendeta mau menceritakan dua murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emaus. Siapa namanya? Satu namanya Kleopas. Yang kedua temannya Kleopas. Nah, dua murid Tuhan Yesus ini
berjalan menuju Emmaus. Dituliskan di situ perjalanan yang ditempuh kurang lebih itu 7 mil. 1 mil itu berapa kilometer? Ada yang tahu? 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Jadi 1,5 lebih. Nah, kalau 7 mil berarti 7 kali 1,6. Nah, kurang lebih itu sekitar 11 kilometer. Kalau Pak Pendeta mengukur dari tempat kita Karangdowo ini, 11 kilometer itu kita hampir mendekati Karangmuni. Siapa yang pernah berjalan dari Karangdowo ke Karangmuni? Ada yang pernah berjalan? Belum pernah ya? Perjalanan yang cukup lumayan. 11 kilometer lebih. Dan mereka berjalan, mereka dalam kondisi yang sedih. Ya kan, dituliskan di situ. Mereka berjalan dengan sedih. Kenapa mereka sedih? Karena mereka melihat sendiri Tuhan Yesus yang dianiaya. Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan Tuhan Yesus yang mati. Mereka sedih. Kenapa Tuhan diam saja ketika dianiaya? Dan mereka sendiri tidak bisa membela. Karena waktu itu banyak orang, banyak prajurit, banyak pasukan, semua memusuhi Tuhan Yesus. Mereka kelompok kecil. Kalaupun mereka melawan, mereka juga akan ikut dianiaya. Jadi mereka sedih. Ya, bisa kita bayangkan mereka berjalan sepanjang 11 kilometer itu mereka sedih. Mungkin mereka juga sesekali menangis, meneteskan air mata. Siapa yang pernah menangis? Siapa yang pernah kehilangan orang yang dikasihi? Mungkin kakek, nenek, Mbah Kakung, Mbah Putri, atau bahkan mungkin bapak kita atau ibu kita atau teman-teman terdekat kita. Ketika orang yang kita cintai meninggal, sedih gak adik-adik? Sedih kan? Adik menangis kan? Ketika adik-adik menangis, apa yang terjadi? Adik-adik melupakan yang ada di sekitar adik-adik. Kalau kita sedang sedih, kita hanya memikirkan diri sendiri. Pikiran kita hanya berisikan tentang pikiran kita sendiri. Maka kalau kita menangis, pasti kita lupa di sekitar kita. Nah, Kleopas dan temannya ini dalam kesedihan berjalan. Ketika dia berjalan, masih tidak bisa menerima kenyataan itu, bahkan sudah dapat informasi Tuhan Yesus bangkit, dia masih belum bisa menerima. Ketika dia berjalan ini, Tuhan Yesus menyertai mereka. Karena saking sedihnya, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa mereka. Mereka malah bingung, aneh. Kenapa orang ini bertanya padahal semua orang tahu peristiwa itu? Tuhan Yesus mengingatkan mereka, bukankah sudah tersampaikan kepada kamu bahwa akan teraniaya dan kemudian mati dan dikuburkan dan 3 hari Tuhan Yesus akan bangkit. Tuhan Yesus mengingatkan itu, tapi karena saking sedihnya, saya sampaikan tadi, kalau adik-adik pas kehilangan Mbah Kakung, Mbah Putri, bapak, ibu, atau teman-teman yang kita sukai, yang kita cintai, kan kita kemudian tidak perhatian kepada sekitar kita. Karena kita memikirkan diri kita sendiri. Sama dengan Kleopas dan temannya ini. Tuhan Yesus terus menyertai mereka sepanjang 11 kilometer lebih ini. Lalu kemudian ketika sudah mau sampai, Tuhan Yesus mau berpamitan,
Mereka menahan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Nah, ketika di dalam ruangan itu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Apa perjamuan? Makan bersama dan minum bersama. Ya, kita sudah pernah menerima perjamuan. Ada roti, ada anggur. Nah, ketika Tuhan Yesus memecah roti, membagikan anggur, hati mereka tergetar. Disinilah mereka mengingat kembali. Dan akhirnya mereka tersadarkan. Melalui kebersamaan ini, ketika Tuhan Yesus memecah roti, membagikan roti kepadanya, dan juga memberikan anggur, mereka ingat hari-hari di mana mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Nah, jadi kalau adik-adik ikut perjamuan kudus, adik-adik di sini harus ingat ya, perjamuan kudus itu melambangkan, perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan karya Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya untuk memberikan cinta kasih kepada kita, dan akhirnya kita semua manusia mendapatkan apa? Anugerah keselamatan. Jadi minggu ini itu masih minggu Paskah. Kita diajak untuk meyakini bahwa Ia hidup. Jadi mari bersukacita. Nah, Pak Pendeta bacakan di ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 24. Bacaan kita kan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Pak Pendeta bacakan yang ayat ke-31. Sama-sama baca ya, ketemu? Oke, ayat 31. 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka sadar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan mereka sepanjang 11 km tadi, dan di dalam ruangan rumah tadi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengannya membagikan roti sebagai simbol perjamuan yang mana itu biasa mereka lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka akhirnya ingat, terbukalah mata mereka. Nah, jadi Paskah itu membuka mata kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik tahu nggak situasi saat ini? Situasinya apa? Ada yang namanya pandemi corona. Sudah berapa minggu adik-adik belajar di rumah? Ya, sudah hampir 1 bulan. Bahkan mungkin sudah ada yang lebih. Ya kan? Adik-adik belajar di rumah, membatasi diri, tidak terlalu banyak bermain keluar rumah, bertemu dengan banyak orang, apalagi kemudian berjabat tangan. Maka tadi di lagu, di pujian tadi, adik-adik diajarkan untuk rajin-rajin cuci tangan. Ya, setelah apa-apa, melakukan apa-apa, cuci tangan. Bersih diri, ya, jaga kesehatan. Itu penting di saat seperti ini. Nah, di saat seperti ini, di saat kita harus kreatif di dalam rumah ya, belajar di dalam rumah, membaca di dalam rumah, ya, tidak terlalu banyak bermain di luar. Adik-adik, Paskah ini, adik-adik tetap tidak kehilangan sukacita. Tetapi adik-adik tetap harus bersukacita menjalani semua ini. Ini Paskah, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, jadi kita bersukacita. Ya, ini kesempatan bagi kita adik-adik untuk belajar bersama Bapak, Ibu, bersama saudara-saudara kita, kakak dan adik, belajar di rumah. Ya, kita nikmati, kita mensyukurinya. Jadi ini Paskah. Tidak boleh lagi kita tenggelam dalam kesedihan, mau mikiri awake dhewe. Tadi kan Pak Pendeta cerita toh,
Pas kita kehilangan Mbah Kakung, Mbah Putri, bapak, ibu atau seseorang yang kita kasih, kita nangis. Nek awake dhewe nangis sedih, awake dhewe iki lali karo kiwa tengene awake dhewe. Awake dhewe mau mikiri awake dhewe. Gusti Yesus bangkit itu menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Ya, jadi mari kita bersukacita. Yesus hidup. Anak-anak Yesus berarti apa? Hidupnya sukacita, hidupnya bahagia. Ya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nusu-nusu dengan bapak ibu, dengan orang tua, dengan teman-temannya. Tapi kita harus bersukacita menjalani hidup ini. Ya, selamat hari Minggu. Terus kita berada di dalam rumah, berbahagia dan belajar di dalam rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mendoakan pemerintah, mendoakan petugas-petugas kesehatan, dokter, para medis, ya, bidan, perawat, dan juga para relawan yang mau memberi diri membantu meringankan semuanya. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami. Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Di setiap hari kami bisa makan, minum, dan juga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Karena Paskah Tuhan Yesus yang bangkit adalah sebuah kemenangan bagi kami. Karena kami boleh merayakan hidup ini, kami tidak pernah sendirian. Ajarkan kami untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebab kalau kami memikirkan diri sendiri, kami akan melupakan di sekitar kami. Kami akan lupa bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu orang tua kami. Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati gereja kami di saat seperti ini. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, seluruh pimpinan yang ada di negeri ini, bahkan juga kepala desa, RT. Tuhan berkati. Tuhan berkati para dokter, para perawat, para bidan, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang membantu semua ini. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang sakit terkena virus corona. Tuhan berkati. Ya Tuhan, selama kami berada di rumah, kami pun memohon berkat Tuhan agar kami dikaruniakan kesehatan, keselamatan, agar kami mampu menjaga kesehatan diri kami sendiri dengan cuci tangan, memakai masker, makan yang cukup, dan selalu makan di setiap hari, tidak telat makan. Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita adik-adik. Tuhan Yesus hidup, kita harus hidup dalam sukacita. Oke? Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raditya. Nah, tadi ada 2 orang yang namanya Kleopas dan Kleop bersama temannya pergi ke Emmaus. Mereka tidak menyadari kalau Tuhan Yesus sedang berjalan bersama mereka. Namun setelah Tuhan Yesus membuka mata mereka, akhirnya mereka tahu kalau yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Setelah perjumpaan itu, mereka kembali ke Yerusalem untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Nah adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus membawa Kleopas dan temannya sukacita dan senantiasa bahagia, karena ternyata Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus hidup untuk menyelamatkan manusia. Untuk itu, mari
kita juga harus membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan lancar. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada, jagai kami, jagai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita senantiasa selalu menjadi pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada, dan senantiasa selalu pembawa kabar sukacita kepada setiap orang. Mari kita memujikan berlimpah sukacita di hatiku. Ya adik-adik, kita mau memujikan berlimpah